Kawruhana Sang Hyang Suksma Kang Sajati. Nama saya Zakaria Pamuja Aminullah. Biasanya teman-teman dan kolega, bahkan juga mahasiswa memanggil saya dengan sebutan Zaki. Saat ini saya mempunyai kesibukan sebagai tenaga pengajar di Universitas Gadjah Mada di program studi sastra Jawa, mengampu mata kuliah Jawa Kuno, Jawa Pertengahan, dan juga paleografi. Di video ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu filologi dan juga objek kajiannya yang tentu saja adalah manuskrip, serta perkembangan dari ilmu filologi itu di universitas-universitas di Indonesia, khususnya di UGM itu sendiri. Mungkin saya akan berangkat kepada pengertian bahwa filologi itu berasal dari bahasa Latin, kata philos yang berarti cinta, dan kata logos yang berarti kata atau sastra. Sehingga secara sederhana, filologi itu dapat dipahami sebagai ilmu yang menekuni kata-kata atau sastra. Nah, mungkin kalau kita kembali kepada etimologinya, kata sastra itu bermakna pengetahuan ya, dari akar kata sas yang artinya mengetahui. Sehingga sastra itu bisa diartikan sebagai sarana untuk mengetahui. Seperti itu, dan sarana untuk mengetahuinya adalah manuskrip, sehingga manuskrip adalah objek utama dari penelitian filologi. Di Indonesia sendiri, filologi itu dipahami sebagai ilmu yang meneliti atau mengkaji naskah-naskah. Itu sebenarnya tidak salah, mengingat di Indonesia kita memiliki banyak ragam manuskrip. Terbukti kita memiliki tradisi tulis yang ternyata cukup berkembang dari abad ke abad, dari mulai ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan dan seterusnya hingga Eropa masuk memperkenalkan kertas kepada kita. Kembali ke masalah manuskrip, di Indonesia sendiri itu ada beberapa jenisnya ya. Jadi di Batak itu kita mengenal pustaha, di tradisi Sunda kita mengenal naskah dari Gebang. Kemudian kita mengenal juga deluwang atau daluang, lontar yang digunakan di Jawa dan Bali. Jadi memang di Nusantara ini kita memiliki banyak sekali ragam-ragam naskah ya, yang itu menjadi ciri khas dan identitas kita, bahwa naskah atau manuskrip itu mengandung banyak sekali pengetahuan yang memiliki kegunaan bagi kita. Identitas kita ada di sana. Nah, mungkin kalau kita sedikit menyinggung tentang manuskrip ya, apa sih bedanya naskah dan manuskrip? Dan di sini sebenarnya kalau kita merujuk kepada kata naskah, itu kata yang bisa merujuk kepada naskah drama, naskah teater, dan naskah-naskah yang lain. Misalnya saja kayak naskah proklamasi. Sementara manuskrip itu sendiri secara harfiah diartikan sebagai tulisan tangan, dan itulah yang menjadi objek utama dari penelitian filologi, bahwa tulisan tangan itu sebagai sumbernya. Jadi pengertian filologi itu pada akhirnya merujuk kepada kajian terhadap teks-teks dalam bahasa tertentu. Khususnya di Universitas Gadjah Mada, filologi ini cukup penting dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama di Prodi Sastra Jawa sendiri. Setiap semester itu ada mata kuliah yang selalu berhubungan dengan filologi. Misalnya di tahun pertama, mahasiswa akan dikenalkan dengan pengantar filologi. Di mata kuliah itu, mahasiswa akan dapat menguasai teori-teori dasar tentang filologi itu sendiri, lalu ilmu-ilmu lain yang bersinggungan dengan filologi. Kemudian juga ada ilmu lain yang fundamental ketika kita mempelajari filologi ya, yaitu paleografi dan kodikologi. Kalau kodikologi itu berhubungan dengan naskahnya atau material naskahnya, paleografi itu berhubungan dengan aksaranya. Aksara itu penting dipelajari karena meskipun kita sudah mengenal aksara Jawa misalnya yang kita dapatkan di SD, SMP, bahkan SMA, ketika kita berhadapan dengan manuskrip itu akan memiliki karakter yang lain, karena sama halnya dengan ketika kita menulis sebuah surat ya, menulis tangan tentunya bukan diketik. Setiap orang itu memiliki karakter tulisan yang berbeda, dan kadang kita akan mengenali, oh ini ragam tulisannya si A, oh ini tulisannya B, dan lain-lain. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari paleografi. Kemudian di kodikologi kita mempelajari tentang naskahnya ya, materialnya. Tujuannya adalah kita nanti akan tahu bagaimana cara mempreservasi atau merawat naskah yang bahannya bermacam-macam, seperti yang saya katakan tadi di awal. Sama halnya dengan paleografi, bahwa ternyata material
naskah itu juga bermacam-macam dan bervariasi, sehingga membutuhkan pendekatan yang variasi juga. Lalu selain paleografi dan kodikologi, di jurusan kami itu juga ada mata kuliah kritik teks. Jadi setelah kita selesai melakukan transliterasi atau melakukan alih aksara dari aksara tertentu dalam sebuah manuskrip ke dalam aksara atau huruf Latin, selanjutnya adalah melakukan kritik teks. Seperti yang diketahui, biasanya manuskrip itu menyimpan bahasa-bahasa yang kuno juga, tidak hanya aksaranya tetapi juga bahasanya. Apalagi kalau kasusnya seperti aksara Jawa yang ditulis tanpa spasi, sehingga kita perlu memisahkan kata per kata yang ada di dalam manuskrip. Jadi juga tidak gampang ya, apalagi hukum dari penyalinan sebuah karya itu selalu disertai dengan kesalahan, karena zaman dulu jelas tidak ada penghapus. Biasanya para penyalin punya cara sendiri untuk menandakan bahwa ini bacaan yang salah, ini bacaan yang benar, diberi tanda wulu dan suku misalnya, seperti itu. Itulah gunanya kritik teks. Jadi mahasiswa akan dilatih untuk menjadi lebih peka terhadap bacaan dalam sebuah manuskrip. Lalu setelah itu ada mata kuliah yang berhubungan dengan metode penelitian dan juga seminar. Setelah itu mahasiswa nanti akan mengambil skripsi menurut peminatannya masing-masing. Kalau misalnya ingin meneliti manuskrip, itu pasti akan diarahkan ke filologi. Cukup menarik ketika ternyata manuskrip-manuskrip itu juga dipelajari tidak hanya di universitas, tetapi juga di luar universitas. Kita akan menemukan, setidaknya ya, yang akan saya bahas di sini itu adalah komunitas Jagongan Naskah Nusantara yang basisnya itu di Yogyakarta. Kemudian juga ada komunitas Rada yang basisnya itu di Surakarta. Jadi dua komunitas ini cukup unik karena diinisiasi oleh pemuda. Kalau Jagongan Naskah Nusantara itu diinisiasi oleh alumni Prodi Sastra Jawa UGM, itu ada Mas Bagus Febrianto dan juga Mas Taufik Hakim. Kalau komunitas Rada itu diinisiasi oleh Mas Rendra Agusta yang juga sahabat saya. Tadi seperti yang sudah sempat saya singgung bahwa kegiatan-kegiatannya cukup beragam dan sampai sekarang pun masih aktif. Misalnya dengan Sastra Jawa UGM yang baru minggu kemarin kita adakan pelatihan alih bahasa dan menulis populer supaya wawasan-wawasan ide-ide dalam manuskrip kuno bisa terhilirkan secara lebih luas kepada masyarakat. Tahun lalu kami juga bekerja sama dengan instansi di Jogja dan komunitas di Jogja untuk menyelenggarakan pelatihan aksara Jawa juga. Mengapa aksara Jawa? Karena pengkajian filologi utamanya memang tidak lepas dari aksara-aksara kuno, salah satunya aksara Jawa. Nah, sebenarnya Strada itu hari ini tuh sedang mulai membangun ke dalam dan keluar gitu. Jadi kayak keluar ya tadi. Jadi sebenarnya tujuan awalnya tetap keluar dari komunitas itu sendiri. Jadi komunitas hanya jadi jembatan. Ini ada kampus, ada lembaga-lembaga yang bisa diakses Strada, dan kemudian kita mempertemukannya dengan masyarakat. Kita membagi dengan masyarakat, membawa pulang gitu. Misalnya kayak kajiannya Lintang di Desa Suroteleng, penulisannya ya sudah. Kita datangi lurahnya, kita datangi dinas kebudayaan Boyolali, terus beberapa komunitas terkait di sekitar Suroteleng di dekat Selo sana di lereng Merapi. Terus kita bikin diskusi di sana. Walaupun memang diskusinya nggak sekali masyarakat itu paham ya, tapi dengan itu minimal mereka yang jelas ada wawasan baru. Terus yang kedua ya menambah kepercayaan diri mereka untuk membranding desa dan lain-lain. Nah, urusan desa ini kan urusan yang sangat krusial gitu kan. Biasanya jauh dari universitas, kemudian jauh dari masyarakat, pamangku kebudayaan. Kemudian Strada mengambil ruang-ruang seperti itu. Tentunya peneliti itu sebelum mereka membaca manuskrip secara langsung, mereka memerlukan informasi awal terkait suatu manuskrip, dan katalog itu berguna untuk menyediakan informasi terkait itu. Memang mungkin selama ini dengan adanya pandemi itu cukup terkendala ya ketika kita harus meneliti manuskrip, kemudian banyak perpustakaan yang tutup sehingga seringkali penelitian menjadi terhambat dan lain-lain. Tetapi dengan kemudahan yang telah diberikan sekarang, kita bisa mengakses beberapa manuskrip itu secara daring. Itulah salah satu tahap preservasi yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk Perpusnas itu sendiri. Selain merawat naskahnya supaya tidak cepat lapuk atau rusak, Perpusnas juga melakukan apa yang disebut dengan digitalisasi. Artinya kita memindahkan atau mengalih mediakan naskah atau manuskrip itu ke media yang dapat dilihat di monitor, di laptop ataupun di komputer dengan resolusi yang tinggi tentunya.
Digitalisasi itu penting untuk dilakukan tentu karena sifat dari sebuah manuskrip semakin lama itu disimpan maka semakin juga kemungkinan untuk rusak. Meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar perusakan itu tidak semakin cepat ya dengan kita menyimpannya di kotak khusus yang anti serangga dan lain-lain dengan suhu tertentu dan lain-lain. Tetap saja karena manuskrip itu dibuat dari bahan yang umurnya bahkan ada yang ratusan tahun, maka kemungkinan untuk rusaknya juga pasti ada seperti itu. Maka dengan adanya digitalisasi kita akan mengerti visual dari manuskrip itu ketika terakhir di digitalisasi. Selain itu juga ini adalah salah satu upaya yang mendukung pemerintah ketika pemerintah mengesahkan bahwa manuskrip itu adalah salah satu objek untuk kemajuan kebudayaan yang ada di pasal 5 UU 5 tahun 2017. Misalnya saja, saya ingin membagikan kepada teman-teman di sini situs web Kastara. Kastara ini dikelola oleh Perpusnas untuk memberikan kita informasi dan juga akses terbuka terkait manuskrip yang menjadi koleksi mereka. Di web ini misalnya kita bisa melihat di bagian beranda, kita bisa membuka bagian naskah kuno dan kita akan menemukan beberapa koleksi dari Perpusnas yang sudah didigitalisasi. Meskipun kita harus paham bahwa tidak semua naskah atau manuskrip ini sudah didigitalisasi. Setidaknya kita sudah diberi kemudahan oleh Perpusnas untuk mengakses manuskrip secara terbuka. Tentunya harus ekstra hati-hati karena kita mengeluarkan manuskrip dari lemari atau misalnya dari tempat penyimpanan tertentu. Dan biasanya beberapa manuskrip itu karena sudah lama disimpan itu pasti berdebu dan juga kotor sehingga kita harus hati-hati sekali dalam membersihkannya. Dan biasanya kita menggunakan kuas untuk membersihkan naskah-naskah tertentu. Tetapi untuk lontar itu ternyata cukup berbeda ya karena selain membersihkan debu-debu itu tadi, kita juga perlu mengolesi minyak, kemiri dan sereh agar tulisan itu terbaca dengan mudah karena kalau tidak dibersihkan lebih dahulu biasanya tulisannya tidak akan terbaca seperti itu. Memang benar banyak kemudahan yang akan kita peroleh ketika kita dapat mengakses manuskrip itu secara daring, tetapi kita juga jangan lupa bahwa dengan adanya kemajuan teknologi tentu juga akan ada banyak penyesuaian. Ketika kodikologi itu dipakai untuk mengetahui kondisi suatu naskah dan juga ukuran keadaannya apakah masih baik atau tidak. Ketika itu didigitalkan, itu pasti akan ada perubahan informasi. Ketika sebuah manuskrip didigitalkan misalnya di tahun 2020. Di tahun 2025 ketika kita mencoba untuk meneliti sebuah manuskrip yang ada di perpustakaan itu kondisinya pasti sudah lain dengan terakhir didigitalkan di tahun 2020 misalnya. Jadi peneliti harus melihat naskah itu baik secara daring maupun luring karena untuk memastikan bahwa saat ini itu naskahnya masih baik-baik saja dan tidak ada yang berubah setelah 5 tahun ataupun 10 tahun. Jelas bahwa dengan tren digitalisasi ini, dalam tanda kutip kita sedikit mengabaikan naskahnya atau pemilik naskah. Jadi ini perlu dipikirkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Alokasi dana itu mesti ada kepada pemilik naskah dan jangan hanya kita mendapatkan digitalnya tapi kemudian mengabaikan. Saya merasakan sendiri bahwa sebenarnya alokasi dana dalam proposal itu lebih cenderung mengabaikan pemilik naskah. Jadi ini perlu diberi saran oleh pihak-pihak yang punya suara ya ke pemberi dana. Selain itu juga ada masalah lain yang juga selalu saya pikirkan ketika semua manuskrip di Nusantara ini sudah didigitalisasi, kemudian juga kita bisa mengakses semua transliterasinya dan juga terjemahannya. Lalu bagaimana perkembangan ilmu filologi selanjutnya? Bagaimana nanti mahasiswa perlu melakukan penelitian terkait filologi di kemudian hari?
Tentu ini menjadi perenungan kita bersama bahwa selama ini di universitas-universitas hasil dari penelitian filologi untuk S1 itu hanya terbatas pada persoalan suntingan dan juga terjemahan. Tapi memang mempelajari teks itu juga tidak gampang ketika kita berhadapan dengan tulisan yang kuno, yang tidak familiar, dan juga bahasa yang sulit untuk diterjemahkan. Itu juga satu tantangan tersendiri. Tetapi selama ini kita juga melupakan ilmu-ilmu lain, misalnya ketika kita mengkaji teks-teks tutur, teks-teks suluk, itu kita jelas tidak mungkin mengabaikan ilmu religi, ilmu agama. Itu adalah salah satu hal yang mutlak kita pelajari untuk bisa mengerti isi dari teks tutur ataupun teks suluk itu sendiri. Banyak hal yang jadi perenungan yang perlu kita sikapi bersama. Jadi saya kira kita perlu melakukan pendekatan ya terhadap para komunitas-komunitas misalnya yang sudah saya sebutkan tadi, dan bekerja sama, karena mereka yang sering banyak ke lapangan dibandingkan kita yang sering kali kita melakukan penelitian itu hanya di meja duduk mentransliterasi dan menerjemahkan saja, sehingga kita perlu mengadakan komunikasi yang cukup intensif dengan mereka, cukup erat, sehingga penelitian filologi ini akan lebih berkembang lagi, jadi tidak hanya terbatas pada suntingan dan terjemahan saja. Ya, saya kira UGM sebagai Universitas Pusat Kebudayaan juga perlu mengambil peran dalam mendukung program pemerintah untuk memajukan kebudayaan lewat manuskrip. Selain itu, perkembangan zaman yang serba cepat bukan berarti kita harus ikut-ikutan menjadi orang lain. Sebetulnya hanya perlu sinergi saja. Mereka punya apa, kita punya apa, bisa kita sinergikan dan harapannya bisa menghasilkan satu karya-karya baru. Di bidang-bidang yang lain itu kita bisa berjejaring dan bisa jadi satu dalam satu gerakan bareng-bareng dan besar, dan pastinya gitu, karena kita itu sekarang membutuhkan ruang praktis untuk menghidupi ideologi tadi. Ya kalau kita pengen menghidupi ideologi berkomunitas ya, yang ini yang tak praktekin ke Serada juga. Kalau Serada mau tetap hidup secara ideologis ya harus seimbang secara finansial ya, rasional, ruang-ruang praktis itu. Yang baru-baru ini saya dengar dari komunitas batik juga sedang berupaya menggali hasanah-hasanah lokal, entah itu berupa penggambaran batik di zaman dulu itu seperti apa. Kemudian kalau di dalam kodikologi naskah itu ada istilahnya hiasan-hiasan iluminasi, itu juga ternyata mereka coba alihwahanakan menjadi satu produk batik. Nah, sebetulnya melihat fenomena-fenomena itu, filologi bisa punya peran lebih banyak untuk mewarnai arus globalisasi ini. Kita punya naskah, isinya beragam, bisa kita ambil secara estetika visualnya, bisa kita ambil pura konsep-konsep masa lalu yang bisa kita narasikan kembali untuk menjawab persoalan-persoalan kini. Karena manuskrip itu memiliki banyak pengetahuan identitas leluhur kita. Kalau saya bisa ngasih teori, ini filologi terapan walaupun berangkatnya tetap berdarah-darah dari filologi tradisional, filologi modern sampai ke filologi terapan, sangat dipraktekkan untuk studi filologi ke depan, terutama UGM. UGM punya jejaring alumni yang kuat, dosennya juga cukup banyak sekarang, dan di lintas prodi juga banyak itu. Tak pikir bisa saling melengkapi ya untuk membuat proyek itu. Dan juga konteks itu akan selalu aplikatif sesuai dengan zamannya. Saya kira meskipun sudah ada suntingan dan juga terjemahan yang mungkin akan tersedia secara daring di kemudian hari, tetapi konteks penggunaan pengetahuan di dalam manuskrip itu juga akan menyesuaikan zamannya. Sehingga di sini saya bisa katakan bahwa kegunaan dari isi manuskrip itu tidak lekang oleh zaman maupun oleh tempat. Cahyo kang sas foto iki wedo